Bismillahirrahmanirrahim. Kita OTW Masjid Al-Islah Kementerian Koperasi dan UKM di Kuningan, Jakarta bareng Jikri dan Kang Teguh. Bismillah, mudah-mudahan dilancarkan, diberkahi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mas tulis itu. Macet. Macet. Oh iya. Macet banget ini. Alhamdulillah kita dari awal kan jalan. Ya. Ya, alhamdulillah kita habis kajian hikmah tematik Selasa pada zuhur bareng sama Dinda saya nih, Ustadz Yasir. Mudah-mudahan makin sehat, makin berkah, makin lancar. Harus ke Depok beliau nanti. Ya, pokoknya alhamdulillah semenjak Ustadz Yasir megang bagian dakwah, insyaallah Majelis Zikir akan terus sinergi kita untuk berdakwah, untuk menguatkan kajian-kajian di Kementerian Koperasi dan UKM. Mudah-mudahan berkah lancar. Amin. Ini kita dikasih makan nih bareng Kang Teguh dengan Dikri. Ya, bismillah kita makan dulu. Hati-hati di telepon ya. Ya apa? Bismillah kita lanjut lagi nanti. Oh ya, minyaknya. Nah, minyaknya. harus. Beres. Khususon. Ini buat panas dulu ya nanti. Oh iya panasin. Biasa. Ya, satu kurang. Biar ganjil 5. Oh iya siap. Sama yang tadi ya? Oh iya Sama siap. aja. Siap. Biar berkah. Biar ada stok. Itu insya Allah nanti ada jamaah apa yang luka, yang berdarah nggak bisa betul, ini semprotin aja. Atau misalnya di Jakarta nanti Pak Menteri minta diurut sama Ustadz Yasin kan pakai minyak ini, aduh mantep. Udah ada yang khusus. Siapa tahu lagi ngobrol, aduh Insyaallah. saya tangan saya sakit nih. Insyaallah. Olesin, saya ceramah kadang gitu ada yang jenderal nih. Tangan saya udah seminggu nih nggak bisa gerak, saya olesin. Pakai alhamdulillah. Oh, Akhirnya kita dipanggil oleh ceramah di jenderal. Gitu caranya. Oke, Ya, Pak siap. Menteri tawarin nanti biar dapat. Insyaallah. Saya belum ketemu Pak Menteri. Oke, bismillah. Pak Ferry. Tante Pak Ferry ya. Iya Pak Ferry. Tadi udah kita doain kan. Iya. Kirim harusnya sama Pak Madrun ya. Iya. Videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berian. Iya. Kirim sama Gus Yuman. Ya, alhamdulillah sehat tuh. Air zikir udah siap tuh. Kita ngopi dulu baru air zikir, gampang itu. Ustaz Alian nelfon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini mau buka puasa menjelang maghrib. Ada kiriman Pak Haji, cuman inisial namanya minta disembunyikan. Makasih banyak Pak Haji. Ini ada di Majelis Zikir Pak Hajinya, luar biasa berkah. Yusuf sakit, nggak sempat nengok, ngirim es krim 8 liter ember, masya Allah. Makin cepat sembuh pokoknya kalau makan es krim mah. Walaupun tipes, insya Allah yang makan es krimnya adik kakaknya sama bapaknya sama omnya nih. Ini diamond lagi, waduh. Coba Abrian, coba. Sendok. Ini unboxingnya Om Brian nih malah. Om Brian dulu unboxing. Iya, pelan-pelan. Ada kita ya? Kita punya ini ya, jepitan itu.
Tahu di mana nyimpannya dah. Lagi dong. Cobain semua rasa dong. Ini rasa vanilla Oreo, terus rasa coklat sama rasa strawberry. Lagi strawberry-nya belum. Itu belum penuh, itu masih kosong gelasnya. Es krim mah makanan orang tua juga, ya kan? Nah, lagi. Nah, gitu Brian. Pokoknya kalau yang pertama unboxing mah bebas. Nah, sip. Cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ekspresi merasakan lidah es krimnya dari Om Brian. Rasa es krim ya? Rasa es krim ya? Diamond. Oreo-nya berasa. Oh, ada Oreo ya tadi ya? Oh, kirain saya mah ini. Apa santan? Apa biji? Biji itu. Rempah-rempah kirain saya. Alhamdulillah. Makasih Pak Haji ya, makin sehat, makin berkah, makin lancar rezeki dan usahanya. Berkah. Ini kita tadi dapat sosis juga ya? Sosis. Ada sosis itu tadi. Nugget, ada tahu jelotot juga. Alhamdulillah pas azan maghrib pot. Berarti keduluan tadi buka puasanya. Udah nggak apa-apa, kalau lupa diampuni, dimaafin. Bismillah, kita buka puasa dulu mengikuti yang lain. Nah, bismillah, makan es krim Diamond. Bismillah. Alhamdulillah masih bersama Abrian nih. Tahu tinggal 2 tahu jelotot dengan cabe. Tapi ada suara malaikat nih, suara malaikat datang nih. Siapakah malaikat itu yang datang di jam yang sudah mau menjelang dini hari? Ini kita berdua nih. Ada beberapa asatid tadi yang WA mau meluncur, tapi karena ada halangan-halangan jadi tidak apa-apa, yang penting doa. Nah, kita masih habis zikir dan tadi diskusi hikmah kita ya. Dalam diskusi hikmah kita malam ini ya. Iya, alhamdulillah Bersyukur sekali ya, dapat ilmu yang luar biasa Brian ya. Itulah ilmu tuh kadang bukan yang didapat di mimbar, di masjid, tapi kadang dengan duduk kita bersila meminta kepada Allah agar diberikan kekuatan, kita dapat kebaikan dan ilmu insyaallah penguat. Siapakah ini yang akan masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara sudah muncul tapi aduh, CCTV udah standby udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah duku, buah mangga. Cakep. Buah ninja di atas atap. Cakep. Yang ditunggu akhirnya datang juga. Alhamdulillah. Mau kopi rojo yang paling mantap. Waduh, itu dia kopi Rajo. Nggak sia-sia Abrian. Dengan ustazah datangnya. Yang saya kangen banget. Udah lama nggak ketemu ini. Saya mau mampir sebenarnya ke sana, cuman kan Ustaz Sari ini ngajar tadi sore. Udahlah biar kesini biar Teteh ikut sini juga. Masya Allah. Mantap. Alhamdulillah saudaraku. Abrian sini Abrian. Alhamdulillah. Buat video shot mendingan ini. Ini ya. Video shot aja. Jadi biar apa banyak yang nonton kalau video shot. Ini udah mulai kan? Udah, matiin dulu. Nggak apa-apa ntar di Oh iya deh, dipotong. Jago aja itu. Hebat, saya kalah. yang ngajarin gurunya ini. Kita belajar bareng dulu. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini minum kopi Rajo dari Ustaz Sari. Iya, Anda dan Restu. Rasa apa ini? Ini rasa gula aren. Gula aren. Sehat. Nah, coba dulu. Saya Rasanya. coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, berasa. Alhamdulillah. Gimana rasanya, mantap kan? Rasanya mantap. Ini guraunya pas. Bos PT Miracle kan. Kalau saya udah nyobain, udah tahu enaknya. Tapi kita cobain lagi. Karena udah hampir 3 tahun saya belum nyobain. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kesukaan saya. Udah nggak bisa dibohongin. Ini rasa apa, Ustaz? Kesukaan saya ini kokonat ya. Cokonat itu paling Saya suka. memang suka yang namanya berbau kelapa. Waktu itu Karena saya punya kelapa kan. waktu itu nyobain dari mulai kopi Semua buat kita langsing. cobain. Iya. Kopi apa? Americano. Kopi americano.
Pahitnya Terus kerasa, tapi mantap. americano, double shot, Mm. single shot. Cobain semua. Nah, dia nyangkutnya di sini, di Ini. coconut. Jadi disiapin sama ananas tuh, sama adik saya tuh disiapin berbagai macam kopi. Saya cobain ini yang paling, emang semuanya enak. Cuma ini yang paling langsung kerasa enak banget. Karena kan saya penyuka kopi yang khusus ya, bukan kopi kapal api. Saya punya kopi Aceh, kopi-kopi mahal lah. Ternyata ini, waduh, bisa melawan kopi-kopi mahal itu. Masya Makanya Allah. teman-teman saya anjurin buka outlet Kopi Rajo di. Beda daripada kopi gula aren yang lainnya. Oh iya lah pasti. Rasanya beda. Dan harganya juga nggak bikin kantong bolong. Makanya nanti Boleh lah. bisa buka outlet kalau mau bikin franchise, bikin cabang di berbagai kecamatan di Kota Depok. Mangga nanti bisa hubungin Majelis Zikir, Ustadz Syahrin, dan nanti kita akan bantu agar bisa tersedia dan bisa jualan dengan baik insya Allah. Jadi kita dapat rasanya, kita dapat keuntungannya, insya Allah dapat berkahnya. Karena apa? Pengusahanya anaknya ketua DKM masjid. Jadi insya Allah ada keuntungan pasti masuk ke masjid. Dari masjid untuk masjid. Iya. Masya Allah. Enggak dari masjid, modalnya mah dari bahkan nombokin terus buat masjid. Saya tahu bah ceritanya mah tahu. Iya. Luar biasa. Sasarin sukses selalu Ananda Restu. Sukses. Ya. Pokoknya kangen saya sama adik saya tuh yang luar biasa potensinya. Insya Allah berkah. Adrian buka di Beji, segera. Iya. Ya, siap keduluan orang lain yang di Beji buka. Bismillah. Alhamdulillah, makasih Pak Kiai Ade Permana, pimpinan Majelis Zikir Hudurul Qalbi yang sudah memalang lintang di Kota Depok, khususnya juga sampai ke Purwakarta, beliau ini dikenal. Nanti buka di Purwakarta. Insya Allah. Yang penting Depok dulu. Depok dulu. Nah Semua ini juga kecamatan, semua kelurahan ada ini Kopi Rajo. Brian. Abrian, Beliau adalah PT Miracle Organo Internasional. Ah. Dia putra dari Pak Haji Sahrian. Ada di Majelis Zikir juga. Sahrin Sahrian. Ambil mirip ya. Tapi ini Pak Haji Sahrian. Nah ini beliau Pak Haji Sahrian. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Abrian semuanya. Semoga berkah selalu, Amin. usahanya lancar, amin ya Allah Amin. rabbal Di alamin. kantor ada Kopi Rajo. Wah mantap udah. Mantap. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita berada di Majelis Zikir Hudurul Qalbi. Nah, kita dikenal bersama dengan Abrian Pakai jilbab kamu saling juga sadar. Libur ya? dengan Kiai Ade Libur. Permana. Udah masuk Nah, harusnya. Harusnya Kan yang pertama Kita tipes. akan ngobrol-ngobrol Iya, jadi ya, makanya saya hari dengan Minggu ini nganterin mereka dua anak berdua orang di Lima Kolbi tentang, yang pertama kopi aja. Biar di Oke, sini. kita Iya, ikut. tipes kan lama dia. Hmm. Tinggi banget si Kolbi. Alhamdulillah, Berapa terima lama? kasih atas obrolannya dan juga tanggapan serta apa namanya, Kopi Rajo. apa sih namanya, Review. somasi apa namanya. Alhamdulillah baru saja kita dengarkan dari guru-guru kita tentang review atau testimoni tentang Kopi Rajo. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Amin. Subhanahu wa Amin. taala dan usaha menjadi lancar berkah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gantian. Tadi kita testimoni Kopi Rajo Ananda Restu, sekarang testimoni es krim 8 liter dari Pak Haji titik-titik. Nih, ini saudara saya nggak boleh disebutin namanya, tapi ada di Majelis Zikir beliau. Nah, cobain, rasain. Ini ada strawberry, ada coklat, ada vanilla, apa? Oreo ya? Oh, mantap Oreonya. Ibu juga mesti cobain. Jangan satu piring berdua, udah kayak lagu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Tuh, ya. Apalagi, aduh sayang sasarin, biar kita cobain. Nah, nggak apa-apa, kita makan sesama santri, saling join. Siap. Nah, antum cobain, masukin sendokin es krim. Ke kopi. Nih, gini nih es krimnya. Nah, gini, terus celupin dikit ke Kopi Rajo. Makin begini, walaupun saya belum nyobain. Cobain. Ini menurut hikmah Kopi Rajo, jadi bisa diminum pakai es krim. Kolaborasi. Nah. Mantap banget. Masya Wow, Allah. mantap. Cobain deh.
Waduh. Ini kita susah ini. Ya kan? Susah. Iya kan? Susah berhenti. Iya kan? Jangan berhenti. Gak apa-apa, nanti bekas Ustaz Sarin saya minum lagi, kita segelas berdua. Nah, jadi kita nggak sepiring berdua tapi segelas berdua. Ini dari Pak Haji ini ya? Dari Pak Haji. Ini ada pantun ini. Ah, itu maksud saya. Pak Haji dipantunin Pak Haji ini. Dari Bekasi langsung ke Beji. Cakep. Beli pahat dibawa ke desa. Cakep. Terima kasih buat Pak Haji. Ini esnya lezat luar biasa. Mantap. Mantap. Jadi kalau ada yang buka Kopi Rajo bisa plus dengan es krim Nah. ke depannya. Jadi nanti bisa nanti di mix. Nah, es krim Kopi Rajo, harganya bisa nendang. Luar biasa itu rasanya. Tambahan pelakor. Mantap abis. Mantap ya, rasanya melebihi rasa pelakor. Maksudnya nggak ada duanya teh, nggak ada duanya. Pokoknya sama pelakor ya. Ini apa? Cuman ini pahitnya kalah. dengan Inara Rusri. Apa dengan Jule? Luar biasa. Ayo teh cobain teh es krimnya teh. Nambah lagi. Udah nggak apa-apa dicelup aja atau mau dituang ke mangkok nggak apa-apa. Biar teteh nyobain produksi Kopi Rajo anak dicampur dengan es krim. Ikut dikit amat. Udah ini 8 liter. Jangan sampai lama-lama habisnya nggak enak. Ini lagi nih ntar cair. Oke. Oh, gampang kan ada freezer. Oh iya. Tinggal masukin freezer lagi. Biarin, biar kenyang dulu. Abrian, masukin ke sini. Oh, Masukin. Minjem sendok Ustaz Sarin aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Golbi, minta sendok dong. Minta sendok. Sendok. Nah, campur es krim ke sini. Oh, tambah mantep. Nah, bismillahirrahmanirrahim nih. Ustaz Sarin dapat bonus nih. Sebelum nanti jam 1 malam nih, udah mau jam 1 nih. Ya, ini pulang. Nah, ini dapat madu kuat dulu, minum madu kuat Majlis Zikir. Tapi belum kita sebarluaskan. Hanya khusus orang-orang tertentu. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak menyebabkan sesak di dada, tidak, aman karena ini madu, tapi dijamin. Alhamdulillah ada pasien yang berbulan-bulan nggak hidup, barangnya maksudnya ya. Setelah wasilah minum madu kuat Al-Hikmah ini, alhamdulillah istrinya bilang makasih berkali-kali. Ini alhamdulillah ini perlu ya buat Pandangan hidup. jadi kita berumah tangga itu Jelasin dah. ada 3 hal. 3 hal. Yang pertama adalah pandangan hidup. Pandangan hidup, Yang kedua pegangan hidup. pegangan hidup. Yang ketiga sisa hidup. Nah, Yang ketiga apa? sisa hidup. Sisa hidup. Ya. Pandangan hidup apa? Susah hidup. Oh, susah hidup. Kalau yang pertama Pandangan itu hidup. pandangan hidup itu nganten baru. Yang baru. Nah, itu mandang aja udah hidup. Udah hidup. Nah, Ya. itu nganten baru. Pandangan baru. Ya, makanya ada pantunnya. Nah. Pun baru pun kedondong. Nah, cakep. Paling enak nganten baru. Masuk kamar minta digendong. Tuh, ibu senyum-senyum. Terus yang kedua? Yang kedua adalah pegangan hidup. Pegangan hidup. Nah, jadi itu udah umur 40-50 sono dah. Nah, umur kita berarti ya? Ya. Dipegang dulu baru hidup. Dipegang. Jangan disentuh ya. Tambah ngiber ini Ya, gitu. gitu. Nah, yang terakhir yang ketiga adalah susah hidup. Susah hidup. Ini udah umur 70-80 ke sono. Nah. Mau dipandang, mau pegang kaki hidup. Nah, makanya wasilah makan madu. Makan madu ini, minum madu ini. Nah. Ini bisa menjadi pandangan hidup. Nah, bener. Baru pegangan tangan kita udah diomelin sama bini. Mau pakai lama. Oke, siap. Siap. Terima kasih. Sama-sama, biar berkah, lancar. Panteng aja nih. Ntar gue yang edit. Tuh. Nah, itu tuh. Tuh 500.000 taruh sini tuh. Karena di sini butuh 2.000 1.000. Orang Kopi Rajo. Berapa Dede? Dede 40. Tuh. 40.000, baik 10.000. Ini duit 5.000, 50 masih bisa sisa.
10.000 dapat kopi 4, kopi mantap. Oke. Alhamdulillah, syukurlah sama-sama kita telah bersilaturahim Mendekati hari. Mendekati hari ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Amin, amin, amin. Beli kelapa ke Singaparna. Cakep. Jawa dia. Singaparna Bogor ya? Tasik. Oh, Tasik. Oh ya, Singaparna. Beli kelapa ke Singaparna. Cakep. Dibawa pakai kendaraan. Cakep. Alhamdulillah kita sudah bersilaturahim bersama Kiai Ade Permana dengan penuh kebahagiaan, penuh bahagia dan penuh keakraban. Alhamdulillah. Apalagi? Atur nuhun, atur Nah, nuhun. sekarang bulan apa? Bulan Rajab. Bulan Rajab. Mau ke Sya'ban Mau ke Sya'ban akan dan menuju Ramadan. menuju Ramadan. Ini dadakan nih. Kalau kepikiran nih. Pokoknya majlis zikir harus ada. Masya Allah. Paling mantap makan ketan. Cakep. Apalagi dikukusnya pakai daun pandan. Cakep. Semoga kita di bulan Rajab Sya'ban mendapat keberkahan Amin. dan kita disampaikan ke bulan Ramadan. Amin. Ya Allah. Amin. Demikian. Atur nuhun, sasarin. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat hamil istri. Kalau kuasa Allah siap ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا وهي نعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Sadaqallahu azim. Hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Al-Islah Kementerian Koperasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, masih di bulan Rajab kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah dan dilanjutkan niat iktikaf di masjid ini sampai dengan kajian hikmah tematik kita selesai. Jadi ilmu insyaallah kita dapat dan pahala iktikaf insyaallah kita terima. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini
beserta keluarga kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hajatkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah, masalahnya diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, hajatnya dilancarkan oleh Allah. Wabil khusus kita doakan juga Bapak Menteri Koperasi dan UKM, juga Wamen, Bapak Wamen, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Islam, juga Bapak Haji Nasrul, adik saya Ustaz Yasir, dan seluruh DKM Masjid Al-Islam, juga para donatur, juga para jamaah. Mudah-mudahan semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada waktu zuhur memang sebentar ya. Jadi kita memang tidak lama, jam 1:05 kata sesi dakwah kita selesai, tapi nggak perlu lama, yang penting ilmu sedikit diamalkan, itu yang paling penting. Nah, tema kita siang ini menarik, nanti akan ada hadiah minyak Al-Hikmah ya, buat yang bisa menjawab. Tema kita pada siang hari ini adalah pertanyaan kita mungkin yang terjadi pada diri kita. Kenapa doa kita belum dikabulkan? Kita merasa doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Mungkin di sini ada yang punya niat hajat, minta kepada Allah sholat malam, doa, bahkan dengan puasa dan sedekah. Tapi ya Allah, kok sepertinya doaku belum diterima, belum diijabah, belum dikabulkan oleh-Mu ya Allah. Maka pada siang hari ini kita akan mengupas tentang surat Al-Baqarah ayat 186. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita melalui Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, diberikan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Maka dialog Al-Quran adalah dialog Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di surat Al-Baqarah 186, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika umat-umatmu bertanya tentang aku, maka katakan, fa inni qarib, bahwa aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan memberikan jawaban dari doa-doa yang diminta oleh hamba-hamba. Ujibu da'watad da'i, aku akan memberikan solusi terhadap apapun masalah yang dipunyai oleh hamba-hamba. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Dua. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu dua tuh Pak. Syaratnya pertama, falyastajibuli. Kalau doa kita mau diterima oleh Allah, yang pertama adalah kerjakan perintah Allah. Lakukan perintah Allah. Sholat kita lakukan, puasa kita kerjakan, sedekah kita tunaikan,
maka apa yang diperintahkan Allah kita lakukan, maka Allah pun akan memberikan apa yang kita minta. Di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah aku menyembah ya Allah. Maka setelah itu apa? Maka Allah akan berikan pertolongan kepada hambanya yang dia beribadah kepada Allah. Bahkan kita belum beribadah, Pak, masih di dalam kandungan sudah diberikan rezeki sama Allah, hanya melalui makanan yang dimakan oleh ibu kita, minuman yang diminum oleh ibu kita, saripati yang masuk ke dalam tubuh kita. Masih bayi pun kita sudah diberikan rezeki. Lalu keluar dari rahim ibu, apa yang terjadi? Kita diberi mata yang bisa melihat, diberi tangan yang bisa menggenggam, diberi kaki bisa melangkah. Padahal kita nggak pernah minta kepada Allah, tapi Allah sudah kasih. Yang Allah tidak, yang tidak kita minta, Allah kasih. Bagaimana yang kita minta? Maka syarat pertama ini paling utama. Kita 2 minggu yang lalu bahas tentang masalah sholat, bagaimana sholat diterima oleh Allah, sholat kita. Maka sholat ini adalah acuan daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau sholat kita benar, fa idza saluhat amalu kullu, maka seluruh amalnya pun akan menjadi baik, diterima. Wa idza fasada, kalau sholatnya buruk, maka semua amal ibadah kita akan menjadi buruk di hadapan Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ibadah kita sempurnakan. Yang kedua, falyu'minu bi, dan beriman kepada Allah, yakin. Ketika minta kita yakin, Pak. Saya di Depok buka majelis zikir, tapi yang datang orang banyak yang berobat ke saya, baik medis ataupun yang paling banyak non medis. Bahkan dokter datang ke rumah bawa pasien yang saraf kejepit, yang stroke. Saya bilang kepada pasien, yang paling utama adalah yakin kita kepada Allah. Bahkan kalau kita sugesti saja kepada dokter, kita datang ke dokter, belum diapa-apain sama dokter, Pak, itu sudah merasa sembuh. Kita datang ke satu dokter yang kita suka, yang kita senang, yang kita nyaman, baru masuk, belum diapa-apain sama dokter, kok udah enakan ya tadi. Maka kalau kita datang kepada ulama, kepada asatidz, mau bertanya keluh kesah masalah kita, kalau kita sugesti kepada ustadznya, ulamanya, kiainya, dan yakin kepada Allah bahwasanya semua yang memberikan jawaban kita adalah Allah, yang memberikan kesembuhan adalah Allah, dokter hanya wasilah, kiai, ulama, habaib adalah wasilah, maka insya Allah minimal kita datang bertemu, kita sudah merasa tenang dan nyaman. Karena iman ini posisinya penting. Dan menariknya, ayat ini, ayat tentang masalah doa ini ada di tengah-tengah doa ayat-ayat tentang puasa. Dari 183 Al-Baqarah, ya, 184 itu menerangkan tentang puasa, 185 menerangkan tentang puasa. Tapi tiba-tiba 186 menerangkan tentang doa. Menurut Ibnu Katsir yang mengarang kitab tafsir Ibnu Katsir, hadhil ayah tushiru ila ad-du'a wa fadlihi fi Ramadan. Ayat ini yang tadi saya bacakan tentang doa ini adalah menerangkan tentang masalah doa dan fadilahnya untuk bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan, Pak, tinggal 1,5 bulan lagi kita masuk. Itu doa yang kita panjatkan mustajabah, diterima oleh Allah.
Saya sebenarnya pengen bahas tentang 4 hal. Kenapa Ka'bah itu, doa di depan Ka'bah itu diterima? Kan kita kalau berbondong-bondong orang mau berangkat haji, mau berangkat umroh, itu apa Pak? Niatnya agar doa-doa kita diterima selain untuk menunaikan kewajiban kalau haji. Orang yang punya hajat, orang yang punya salah, punya dosa, pengen menebus dosa itu di depan Ka'bah karena doanya mustajabah. Ternyata ada 4 rahasia Pak, tapi nanti karena waktu tidak akan cukup saya menerangkan ini harus khusus kita neranginnya nanti insya Allah di pekan-pekan selanjutnya kita khusus nerangin tentang rahasia, 4 rahasia kita berdoa di depan Ka'bah mustajabah. Mustajabah pasti diterima oleh Allah. Nah itu bisa kita lakukan ternyata di rumah kita. Kalau kita tahu 4 rahasia ini, maka kita bisa menjadikan rumah kita tempat kita berdoa dan diijabah oleh Allah. Apalagi masjid-masjid yang ada di sekitar rumah atau pekerjaan kita. Maka hadirin, ini penting iman ini. Ketika kita yakin kepada Allah, maka apapun yang kita minta akan lebih cepat kepada Allah. Dan doa ini kenapa kok merasa kita belum diterima atau kayaknya nggak diterima nih doanya sama Allah? Pak, ada yang pertama kisah tentang seorang pedagang kue. Ini menarik Pak. Jadi ada seorang ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hambal, atau yang lebih tenarnya kita kenal Imam Hambali. Jadi imam mazhab itu kan ada 4 yang terkenal ya. Pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Hambali. Imam Hanafi gurunya Imam Maliki, Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Hambali. Jadi saling murid ke murid, tapi nggak ada yang cekcok Pak. Imam Syafi'i pakai kunut subuh, Imam Hambali nggak pakai kunut. Ketika Imam Syafi'i menjadi imam di masjidnya Imam Hambali, Imam Syafi'i nggak pakai kunut subuh, menghormati muridnya. Ketika Imam Hambali menjadi imam sholat subuh di masjidnya Imam Asy-Syafi'i, maka Imam Hambali menggunakan kunut subuh. Ini enak, saling menghargai, saling menghormati antara guru dan murid. Ini jangankan guru, murid dan guru, teman sama teman aja beda pendapat ribut. Yang satu taraweh 11, 1, 2, 3 masih ribut aja. Padahal yang penting utamanya adalah sholat, dan masing-masing punya dalil masing-masing. Karena yang diterima Allah itu bukan yang menurut pendapat kita benar, tapi yang diterima oleh Allah amal ibadah kita adalah yang dilakukan dengan tulus niat karena Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bayangkan kalau orang yang sholat tarawihnya itu tidak bisa berdiri atau tidak bisa dia lama untuk sholat tarawih, bahkan sholat tarawih itu tidak diwajibkan. Maka hadirin, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali yang dikenal, jadi dapat mimpi dari Allah, suruh keluar rumah. Imam Hambal ini tinggal di negeri Baghdad, disuruh ke Busra. Jadi dari Baghdad ke Busra itu perjalanan jauh, nggak tahu, disuruh aja, suruh keluar rumah, suruh ke Busra. Dari kota Baghdad ke kota Busra jalan kaki. Imam Hambali ini cukup terkenal di kota Baghdad, apalagi tempat tinggalnya. Di Busra pun terkenal. Imam Hambali banyak orang kenal, ulama besar. Tapi zaman dulu nggak ada medsos. Jadi orang tahu nama, belum tentu tahu wajah. Nah, sampainya di kota Busra, Imam Hambali ingin istirahat. Istirahatlah Imam Hambali di masjid. Ya, seperti kita nih, lagi pada itikaf sambil istirahat. Nggak ada masalah. Karena memang masjid tempat kita untuk beritikaf, bukan hanya untuk beribadah. Ada seorang Nabi Muhammad SAW ketika mau masuk masjid,
tiba-tiba ditabrak oleh iblis, lari ketakutan iblis dari dalam masjid. Ditanya sama Nabi Muhammad, wahai iblis, kenapa kau lari-larian ketakutan? Apakah kamu takut sama orang yang sholat di masjid? Kata iblis apa? Saya mau mengganggu orang sholat di masjid, tapi saya takut sama orang yang lagi tidur di masjid. Bingung Nabi Muhammad, kenapa? Kok malah takut sama yang tidur daripada orang yang sholat? Karena orang yang tidur dia berilmu dengan tidurnya, niatnya iktikaf. Tapi ketika orang yang sholat dia tidak memakai ilmu sholatnya, jadi sholatnya tidak diterima Allah. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada sholatnya, ibadahnya orang yang tidak berilmu. Makanya kita harus mencari ilmu. Nah, kembali Imam Ahmad bin Hanbal tidur di masjid. Tiba-tiba sama DKM-nya dibangunin. Pak, maaf Pak, jangan tidur di masjid. Bapak keluar saja, steril. Ternyata zaman dulu pun masjid nggak boleh buat tidur, Pak. Ya. Akhirnya keluar Imam Ahmad bin Hanbal, lalu mau tidur di teras masjid di luar, tetap nggak boleh. Ini marbot ini tidak tahu nih ulama besar. Dan yang menyuruh marbot ini kemungkinan Allah menggerakkan hatinya untuk tidak boleh tidur di situ, karena akan ada kejadian besar yang terjadi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi saya pernah bertemu dengan seorang guru tasawuf, ya. Guru tasawuf ini sedang naik mobil sama supirnya itu santrinya. Tiba-tiba Pak, dia naik bawa mobilnya pelan, santai, nggak ngebut-ngebutan. Tiba-tiba nih mobilnya ulama tasawuf ini disalip sama mobil yang jalannya kencang sekali. Udah disalip, kesenggol tuh mobilnya ulama tasawuf. Yang marah harusnya kan ulama tasawuf ini, tapi ulama tasawuf nggak marah. Yang nyerempet mobilnya ulama tasawuf malah dia yang marah-marah. Dia hardik, dia maki itu ulama itu. Dia marah-marahin. Kata supirnya, setelah pergi, supirnya bilang, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai kok nggak marah-marah? Dia bawa mobil urak-urakan, udah gitu nyerempet mobil Kiai. Kenapa setelah itu dia maki-maki? Dia yang salah, dia maki-maki, Kiai diam aja. Apa kata ulama tasawuf? Dia marah karena perintah Allah. Apa yang terjadi sama kita Pak selama ini memang sudah aturannya Allah, sudah takdirnya Allah untuk kita. Jadi kita dimarahin tuh kemungkinan Allah lagi mencari pelampiasan kemarahan si supir tadi. Mungkin supir tadi habis dimarahin sama atasannya, di rumah banyak masalah sama istrinya, banyak hutang, jadi dia akhirnya kesel, mendem, akhirnya siapapun dimarahin di jalan. Jadi Pak, ini melatih kita nanti bulan Ramadan nih Pak. Ramadan kan berusaha kita sabar dari amarah. Maka ketika ada orang yang tiba-tiba marah-marah sama kita, nyenggol kita di jalan lah, atau menyinggung kita tiba-tiba, namanya jalan macet panas kayak tadi kita dari Depok, saya 1 jam lebih karena macet tadi. Ya. Nah, kita berusaha sabar. Orang puasa itu dilatih kesabaran. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Imam Ahmad bin Hanbal dimarahin sama marbot, nggak boleh tidur di teras masjid. Tiba-tiba ada tukang kue lewat, ngelihat itu. Tukang kue itu menghampiri Imam Ahmad bin Hanbal. Ada apa Pak? Kok ribut-ribut? Ini nih ada musafir pengen tidur di masjid, saya larang. Akhirnya tukang kue panggul, dia bilang, udah Pak, Bapak malam ini istirahat di rumah saya. Istirahatlah orang ini di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang terjadi Pak? Imam Ahmad bin Hanbal tidur di rumah tukang kue. Apa yang terjadi Pak? Imam Ahmad bin Hanbal melihat tukang kue ini rumahnya sederhana. Rumahnya sederhana, kecil. Tapi hidupnya bahagia. Istrinya soleha, anak-anaknya soleh-soleha. Nggak ada kekurangan. Dijamu tuh Imam Ahmad bin Hanbal.
Padahal tukang kue ini nggak tahu ini siapa. Tapi tukang kue ini tahu siapa Imam Ahmad bin Hambal. Tapi dia nggak tahu dan dia nggak bertanya. Gue dikasih makan, dia ngineplah di situ. Besok paginya ketika mau pergi, Imam Ahmad bin Hambal mau bicara sama tukang kue. Pak, maaf Pak, saya mau nanya sama Bapak. Semalam saya nginep, mohon maaf Bapak kerjaannya tukang kue doang, paling berapa dapatnya? Rumah kecil tapi kok Bapak kayaknya bahagia Bapak. Apa yang dikatakan tukang kue? Alhamdulillah Pak, saya selama puluhan tahun mendawamkan membaca istighfar. Istighfar itu Pak, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Baca istighfar itu Pak. Selama puluhan tahun dia dawamkan baca istighfar. Pak, Nabi Adam alaihissalam ketika diusir dari surga, Nabi Adam alaihissalam itu terpisah dengan istrinya Siti Hawa. Dia membaca istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun membaca istighfar itu, akhirnya dipertemukan kembali oleh istrinya. Maka kalau kita punya masalah, bahkan punya hajat, salah satu doa kita Pak kalau mau diterima Allah, perbanyak istighfar, minta maaf kepada Allah. Coba Pak, kita punya orang tua, kita minta jajan sama orang tua, tapi orang tua masih marah sama kita, susah dikasihnya. Atau kita punya pimpinan, punya atasan, terus kita baik, nggak punya salah sama pimpinan kita, bahkan kita selalu minta maaf kalau kita ada salah. Akhirnya apa? Pimpinan kita nggak minta kita dikasih sama pimpinan. Itulah kalau orang sudah dimaafkan. Maka si tukang kue bilang, saya membaca istighfar sudah puluhan tahun, semua hajat saya dikasih, kecuali satu Pak. Kecuali satu, kata dia, yang belum dikasih selama puluhan tahun. Saya baca istighfar, semua dikasih, istri soleha, anak-anak soleh-soleh, rezeki berkah. Penasaran Imam Ahmad bin Hambal, apa yang satu itu yang belum diijabah? Kata Imam Ahmad bin Hambal, yang belum diijabah, saya punya keinginan ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Bayangkan, dia nggak tahu tuh tukang kue, Allah bukan hanya mempertemukan, tapi Imam Ahmad bin Hambal nginep, tidur, makan, sholat di rumah dia. Itulah keutamaan istighfar. Keutamaan istighfar itu luar biasa. Ini yang pertama nih Pak, kalau doa mau dikabulkan oleh Allah, pertama perbanyak istighfar. Yang kedua, kalau mau dikabulkan oleh Allah, kalau kita mau dapat ikan besar, kadang kita harus mengorbankan ikan yang kecil. Semakin besar ikan yang mau kita tangkap, maka siapin ikan yang agak besar untuk menjadi umpan. Maka yang kedua, atau yang banyak sebenarnya, cuma kita dua aja bahas pada siang hari ini karena tinggal 10 menit lagi. Apa yang kedua selain istighfar? Yaitu fal yatasoddaq, bersedekah. Bersedekah itu adalah pancingan untuk doa kita diterima oleh Allah. Pertama, atau yang paling masyhur nih, sedekah pagi. Sekarang lagi marak sedekah pagi. Artinya apa Pak? Bapak kalau sholat subuh di masjid tempat Bapak tinggal, jangan lupa Pak bawa uang buat sedekah subuh ke masjid, mau 5.000 atau 10.000, tapi istiqomah rutin Pak. Kita niatkan ini sedekah ini pertama buat orang tua kita, apalagi bagi orang tua kita yang sudah tidak ada. Kan sodakoh terbagi dua, ada sodakoh sabitah, ada sodakoh jariyah. Sodakoh sabitah itu sodakoh yang terputus. Kita ngasih makan Jumatan, Jumat berkah, selama tuh makanan dimakan dapat pahala kita Pak.
Tapi setelah makanan itu habis pahalanya. Tapi kalau sedekah jariyah kita kasih ke masjid, Ustaz Yasir nitip nih 1 juta buat beli mic masjid. Selama tuh mic dipakai dakwah, dipakai kajian, dipakai sholat, maka ngalir terus pahalanya ke Bapak walaupun kita sudah meninggal dunia. Itu sedekah jariyah. Nah, orang tua kita dulu waktu kita kecil kan tiap hari ngasih jajan, Pak. Tiap pagi kita mau sekolah 5.000, 10.000, kalau zaman dulu mungkin 500 perak. Maka anggap sekarang kita sedekah subuh buat orang tua kita mengganti jajan kita dulu. Kita bawa 10.000, niat ngasih jajan orang tua, apalagi yang sudah tidak ada. Masukin kotak amal. Tapi istiqomah. Sedekah ini bukan hanya akan melipat gandakan rezeki nanti. Satu saat kalau kajian selanjutnya kita bahas tentang masalah sejarah zakat mal. Karena ini banyak orang yang belum paham antara perbedaan zakat fitrah, zakat mal, sedekah, infak. Biar kita lebih memahami di harta yang kita dapat tidak 100% harta itu bersih. Ada kotornya dari harta itu. Maka sedekah itu, Pak. Berikan sedekah untuk orang tua kita, sedekah pagi. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah, ketika 2 hal ini, istighfar, sedekah, kita tunaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat apa yang kita lakukan. Dari istighfar kita, Allah akan mengampuni dosa kita. Dari sedekah kita, Allah akan melancarkan rezeki kita. Dan dari 2 keutamaan itu, Allah akan berikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar doa kita makin mudah diijabah oleh Allah dengan keyakinan kita kepada Allah. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kita amalkan, dawamkan istighfar dan sedekah dalam hidup kita. Mudah-mudahan semua amal niat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sama-sama kita meminta kepada Allah, berdoa agar semua apa yang kita lakukan dalam ridhonya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمتي ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا هذا الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, mohon maaf tadi lupa ngasih pertanyaan, jadi Kang Teguh ini bagiin aja bapak-bapaknya yang tadi menyimak 5 botol minyak alimah kita sudah keluarkan niat sedekah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Ustaz Yasir
Ketua DKM dan seluruh jajarannya mudah-mudahan makin sehat, makin berkah, makin lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.